Kalau di video sebelumnya kita ngebahas perdinoan yang dihidupkan kembali lewat eksperimen genetika, nah sekarang ini kita bakalan ngebahas kisah kehidupan langsung para dino pas zaman dahulu cuy, sebelum dihantam oleh para meteor ya. Selamat datang di Dinosaurs. Film ini dimulai di mana seekor iguanodon betina sedang menjaga sarang telurnya dengan penuh kasih sayang. Dia ini sabar banget cuy menanti hari di mana anak-anaknya itu bakal menetas. Di sekitar mereka ada banyak dinosaurus lainnya juga yang hidup berdampingan. Ada Parasaurolophus, ada Brachiosaurus, sampai Pachyrhinosaurus. Pokoknya suasana habitatnya tuh rame banget cuy, tapi damai. Tiba-tiba seekor Parasaurolophus muda dikejar-kejar oleh seekor predator ganas, yaitu Carnotaurus. Si Carnotaurus ini benar-benar bikin kekacauan, gak cuma ngejar mangsa doang, tapi juga ngerusak sarang telur iguanodon yang tadi dijaga itu. Bahkan dia ini sempat membunuh seekor Pachyrhinosaurus dengan brutal banget. Tapi di balik kehancuran itu ternyata masih ada satu telur iguanodon yang selamat. Sayangnya telur itu langsung dicuri sama Oviraptor, predator kecil yang doyan nyolong telur. Nah, Oviraptor ini kabur bawa telurnya. Dalam pelariannya, si Oviraptor sempat ribut sama Oviraptor lainnya cuy. Dan akhirnya si telur itu jatuh ke sungai. Bukannya aman, si telur malah jadi incaran makhluk lain. Salah satunya itu si Koalasuchus, amfibi gede yang sempat nyoba makan telurnya. Ya, tapi dimuntahin lagi cuy. Telur itu terus hanyut di sungai, sempat melewati 2 ekor Talarurus, sampai akhirnya telur itu sempat diambil sama seekor Pteranodon yang terbang tinggi. Dan ya, seperti biasa terlepas lagi cuy. Ini telurnya mempunyai plot armor segede gaban anjing. Pada akhirnya si telur terdampar di sebuah pulau yang ternyata dihuni oleh sekelompok lemur prasejarah. Dan disinilah petualangan si iguanodon kecil dimulai. Nah, pas mereka lagi ngamatin telur itu, tiba-tiba, krek! Telurnya menetas di depan mata mereka. Keluarlah seekor bayi iguanodon kecil. Nah, si Plio langsung ngerasa ada ikatan. Kayak naluri keibuan itu muncul gitu aja cuy. Dia ini langsung sayang banget sama bayi itu dan mutusin buat ngerawatnya. Tapi beda sama Siar cuy. Siar ini malah nganggap kalau bayi itu anak haram jir. Jadi gak mau tuh, dia gak ngerestuin gitu cuy. Siar ini langsung menolak mentah-mentah kehadiran makhluk kecil ini. Katanya apapun yang datang dari luar pulau itu pasti bawa masalah. Dan karena itu bayi si Dino ini harus dibuang. Tapi Plio gak bisa berbuat banyak. Akhirnya dia pun menyerahkan bayi itu ke Siar buat dibuang sendiri. Tapi saat udah di tangan, Yar ini malah gak tega. Meskipun ngomel-ngomel, akhirnya dia pun balikin lagi ke si Plio dan setuju buat membiarkannya tinggal bersama mereka. Waktu pun berlalu dan si bayi iguanodon itu tumbuh jadi besar dan kuat. Lemur-lemur ini pun memberi dia nama Aladar. Anjay. Aladar itu dibesarkan oleh Plio dan dia ini tumbuh bareng dengan adik angkatnya yaitu Suri, putri kecil Plio yang imut dan ceria. Mereka ini hidup rukun di pulau itu, kayak keluarga sendiri. Sampai suatu hari setelah seharian main-main sama lemur kecil, Aladar ini ikut menyaksikan acara paling ditunggu di kalangan lemur-lemur lainnya, yaitu musim kawin cuy. Anjay. Kiu, ini si Aladar gak punya pasangannya anjir. Ini semua para monyet-monyet lemur anjing. Dia sendiri yang iguanodon cuy. Gimana dapat pasangannya ya? Aduh. Ini malah jadi sad boy gini cuy, Aladar. Udahlah. Ini adalah momen di mana para lemur jantan dan betina itu dipisah. Terus para jantan itu harus unjuk gigi. Anjay, pamer kemampuan terbaik mereka supaya bisa menarik perhatian betina. Tapi ya sayangnya Zin ini gak sebagus yang lain. Bukannya bikin kagum, dia ini malah jadi bahan ketawaan dan pergi tanpa pasangan. Tapi setelah ritual kawin yang seru itu, boom, dunia mereka berubah total. Dari langit sebuah meteor raksasa itu muncul dan menghantam bumi dengan dahsyat. Ledakannya itu bikin gelombang kejut yang luar biasa, bahkan sampai menghancurkan pulau tempat Aladar dan keluarga lemur tinggal. Tanpa pikir panjang, Aladar, Plio, Yar, Zini, dan Suri itu langsung kabur. Mereka melarikan diri secepat mungkin, tapi pulau itu udah nggak bisa diselamatkan. Karena gak ada pilihan lain, Aladar pun nekat lompat ke laut bareng keluarganya. Mereka pun menyeberangi laut, berjuang melawan ombak, sampai akhirnya berhasil mencapai daratan utama. Setelah tiba di daratan, barulah mereka sadar kalau mereka adalah satu-satunya yang selamat dari pulau itu. Gak ada yang tersisa selain mereka. Mulai dari situ dimulailah petualangan baru mereka. Aladar dan rombongannya mulai menjelajah, mencari tempat tinggal yang baru. Tapi jalan yang mereka lalui itu gak gampang. Saat melintasi daerah gersang dan tandus, mereka tiba-tiba disergap oleh sekelompok Velociraptor. Kaget dan panik, mereka pun kabur sambil menyelamatkan diri. Di tengah pelarian, mereka pun bertemu dengan kawanan dinosaurus lain yang juga sedang mengungsi akibat bencana. Di dalam kelompok ini ada banyak jenis dinosaurus, termasuk sesama iguanodon.
Kelompok ini dipimpin oleh Iguanodon tangguh bernama Kron. Nah, dibantu oleh tangan kanannya yaitu si Bruton. Karena gak punya tempat tujuan lain, Aladar dan keluarganya pun ikut gabung dengan rombongan besar ini. Disinilah Aladar mulai bertemu dengan teman-teman barunya. Ada Emma, seekor Styracosaurus tua yang cerewet, ada Baleen, Brachiosaurus tua yang kalem banget, dan Earl, Ankylosaurus mungil yang imut tapi setia kayak anjing. Ya, bener banget, dia ini kayak anjing cuy. Bukan dalam hal itu, tapi secara harfiah anjing cuy. Dia ini menggonggong, lalu suka main lempar tangkap, ya pokoknya gitu cuy. Pokoknya anjing, cuman dalam bentuk dinosaurus Ankylosaurus. Dan yang bikin Aladar makin betah itu dia juga ketemu sama adik perempuannya si Kron yang cantik dan tangguh. Namanya itu adalah Nira. Anjay, ini kan kemarin musim kawin si Aladar ini gak ketemu cewek ya. Nah sekarang ini udah dipenuhkan sama cewek nih. Aduh. Tujuan besar kelompok ini adalah satu, yaitu migrasi. Mereka itu sedang menuju ke sebuah tempat yang katanya sih indah banget gitu cuy. Tempat itu dikenal sebagai sarang bersarang. Surga baru buat para dinosaurus yang selamat. Perjalanan pun terus berlanjut. Mereka udah jalan berhari-hari, panas-panasan, tanpa setetes air pun. Semua kehausan, lelah, dan nyaris tumbang. Tapi si Kron ini gak peduli sama sekali sama kondisi rombongannya cuy. Mau ada yang capek, haus, atau hampir pingsan, buat dia yang penting itu semuanya terus jalan. Jadi kalau ada yang capek atau gimana ya mungkin bakal ditinggal gitu cuy buat penghadang mungkin ya, nggak tahu mungkin karena nih orang mungkin selain dikejar-kejar sama meteor mereka juga mungkin dikejar-kejar sama predator gitu cuy. Padahal dua dari anggota kawanannya yaitu Emma dan Baleen itu udah kelihatan kelelahan banget. Tapi Kron ini malah makin nyuruh mereka buat gerak cepat cuy. Katanya di balik bukit sana itu ada danau, sumber air, harapan terakhir. Rombongan pun lanjut jalan. Tapi hari demi hari berlalu dan satu persatu dinosaurus itu mulai tumbang. Ada yang pingsan, ada juga yang matoy, ada juga yang tumbang untuk selamanya. Ya pokoknya yang kelelahan atau yang itu ditinggal cuy. Yang penyakitan apalagi ya. Pokoknya terus maju tinggalin yang beban. Emma itu makin lelah, hampir gak bisa berdiri lagi. Dan pas mereka akhirnya sampai di tempat yang dijanjikan, ternyata danaunya itu udah kering coy. Gak ada air sama sekali di sana. Si Kron ini memutuskan untuk tetap jalan, gak ada waktu buat istirahat. Nah, si Kron ini emang tipikal leadership yang idiot, anjir, toxic leadership ini, aduh, gak mementingkan kondisi rombongannya gitu coy. Ini satu persatu nanti rombongannya yang nyisa ya cuma satu doang yang dirinya sendiri. What the hell? Emma yang udah gak kuat itu dipaksa buat tetap berdiri. Tapi di momen itulah Aladar itu menyadari sesuatu. Dia ini melihat bagian dasar danau itu, kayaknya masih basah. Dan bener aja, bareng Baleen dan para lemur, Aladar itu mulai menggali tanah. Dan kling, mereka pun nemuin air. Beneran ada air di bawah situ. Kabar ini langsung nyebar. Semua dinosaurus yang udah nyerah itu langsung balik lagi dan minum sepuasnya. Termasuk si Kron yang tiba-tiba datang dan langsung nyerobot kayak belum pernah nemu air seumur hidupnya cuy. Ini si Kron emang titit anjing. Sumpah di sini si Kron itu kayak titit anjing, literally kayak bajingan coy. Gimana enggak coba ya? Yang pertama kali nemu air itu si Aladar. Si Aladar ini niatnya bagi-bagi secara rata gitu cuy, secara tertib. Tapi karena si Kron titit ini malah nyerobot gitu aja cuy. Yang lain juga pada ikut. Cuman masalahnya si Kron ini malah pedit anjir. Yang lain tuh malah dicegah-cegah gitu bau minum tuh. Jadi jangan, ini punya gue, jangan. Wah, punya gue anjing. Wah, emang titit nih orangnya. Sumpah gue kesel banget sama si Kron di sini, cok. Udah lah, lanjut. Tapi aksi heroik si Aladar itu gak sia-sia cuy. Si Nera, adiknya si Kron yang tadi ngeliatin semua ini mulai terkesan gitu cuy. Anjay, ini gak apa-apa ya, gak dapet apresiasi sama ketua. Yang penting dapet apresiasi adiknya yang cantik, anjay. Dari sinilah benih-benih cinta antara Aladar dan Nera itu mulai tumbuh. Tapi belum sempat santai, datang kabar buruk. Bruton, tangan kanan si Kron itu lapor kalau ada 2 ekor Carnotaurus ngikutin mereka dari kejauhan. Bruton sendiri itu nyaris jadi korban, tapi berhasil selamat meskipun luka parah. Si Kron itu langsung panik dan nyuruh kawanannya buat ninggalin danau. Dan seperti biasa dia ini ngelakuin hal yang sama, yaitu ninggalin siapapun yang lemah. Termasuk si Bruton sendiri yang jelas-jelas loyal banget ke dia. Aladar dan teman-temannya yang juga ketinggalan di belakang ikut ditinggal begitu saja cuy. Karena malam mulai turun dan badai mendekat, mereka pun akhirnya mencari perlindungan di sebuah gua. Tempat gelap yang entah aman atau justru penuh bahaya. Karena kasihan, Aladar pun ngajak si Bruton yang udah luka-luka buat masuk dan istirahat bareng di dalam gua. Awalnya si Bruton ini sok kuat banget cuy dan ogah gitu cuy. Tapi akhirnya dia pun nurut juga.
Belum sempat ngelurusin kakinya, 2 ekor Carnotaurus tiba-tiba muncul, mau ikutan masuk ke goa. Begitu nyadar ada santapan lezat di dalam, mereka pun langsung nyeruduk masuk dan nyerang. Sumpah cuy, di sini Carnotaurusnya serem banget anjir cok, kayak iblis gitu cuy, udah mah bertanduk 2 gitu kan, predator, warna merah, duri-duri gitu, anjir serem banget ini cok waktu dulu gua nonton. Gile memang ya. Tapi setelah gua lihat Carnotaurus yang asli ya dari dokumentasi, ternyata Carnotaurus tidak seserem ini cuy. Carnotaurus yang asli malah kayak titit anjing. Oke dah lah, lanjut. Di detik-detik yang mengecamkan ini ada aksi yang di luar dugaan. Si Bruton itu nekat berkorban buat nyelamatin si Aladar. Dia melawan Carnotaurus sendirian dan berhasil menjebak satu dari mereka sampai ketiban batu reruntuhan. Tapi sayangnya Bruton juga ikut gugur dalam pertempuran. Setelah itu Aladar dan rombongan itu gak punya pilihan lain. Mereka pun harus masuk lebih dalam ke dalam goa, nyari jalan keluar. Tapi sialnya mereka malah ketemu sama jalan buntu. Tapi tiba-tiba para lemur itu nyium bau angin segar dari balik bebatuan itu. Ternyata di balik reruntuhan itu ada jalan keluar. Aladar pun mencoba mendorong, tapi bukannya terbuka, reruntuhannya malah makin menutup jalan. Di titik ini Aladar pun nyerah. Dia ini udah pasrah banget cuy. Tapi si Belin gak mau menyerah begitu saja. Dia pun langsung ngamuk dan pakai kekuatannya buat ngehancurin dinding goa. Dan boom, mereka pun berhasil tembus. Ternyata mereka udah sampai di tempat yang dari tadi dicari-cari, yaitu lembah hijau penuh air dan kehidupan. Tapi mereka ini masuk lewat sisi lain, kayak nemu jalan pintas gitu cuy. Mereka semua itu langsung seneng banget cuy. Mandi, minum, main air, dan ketawa-ketawa bareng. Tapi Emma sadar sesuatu. Jalan utama masuk ke lembah sekarang itu tertutup batu longsor. Kalau Sikron dan kawanannya itu maksa lewat sana, bisa-bisa mereka ini tamat riwayatnya karena dimakan sama Carnotaurus. Aladar pun langsung ngambil keputusan buat balik lagi. Lewat goa, dia pun langsung nyusul kawanan buat ngasih tahu. Di perjalanan, dia juga sadar kalau satu Carnotaurus itu masih hidup dan ngikutin mereka dari belakang. Sampai di tempatnya Sikron, Aladar itu melihat si keras kepala itu malah menyuruh semua dinosaurus buat manjat tebing cuy. Padahal udah jelas itu berbahaya gitu kan. Emang dongo nih orangnya. Aladar pun mencoba ngasih tahu mereka kalau ada jalan lain. Dan si Carnotaurus juga itu udah deket banget. Jadi mending kita pakai jalur alternatif saja daripada manjat dinding itu yang jelas-jelas berbahaya. Tapi si Kron itu malah gak terima cuy. Dia ini malah kayak boomers yang debat sama Gen Z gitu. Malah nganggap si Aladar ini ngajak ribut. Mereka pun sempat berantem. Nera yang udah capek sama kelakuan saudaranya sendiri langsung belain si Aladar cuy. Dan karena udah jelas siapa pemimpin yang lebih waras, kawanan pun mulai ngikutin si Aladar. Sikron itu masih aja keras kepala cuy. Dia ini malah maksa manjat sendirian cuy. Emang dongo nih orangnya. Tapi belum jauh, si Carnotaurus itu malah muncul. Aladar itu gak kabur, dia ini malah berani berdiri di depan kawanan dan ngelawan Carnotaurus. Karena keberanian Aladar, semua dinosaurus juga ikut-ikutan nunjukin taring mereka. Si Carnotaurus pun panik melihat dinosaurus sebanyak itu siap mengeroyok dia. Dia pun langsung berubah target, yaitu ngejar Sikron yang lagi sendirian manjat. Lalu dia pun bertarung dengan Sikron. Aladar dan Nera itu nyoba nolongin Sikron, tapi sayangnya mereka telat. Kron sudah terluka parah, dan meski Aladar berhasil dorong Carnotaurus ke jurang, Sikron itu gak bisa diselamatkan. Ya, ini adalah akibat kedongoan seorang leader ya. Anjing emang dongo nih orangnya, gede hulu ya kalau peribahasa Sunda mah. Bukan gede hulu sih, tapi kepala batu anjir, dongo kali ya. Udah dikasih masukan malah gak mau anjing. Ini pride-nya itu terlalu tinggi coy. Ini malah kayak boomer yang dinasehatin sama Gen Z gitu cuy. Malah merasa iye gitu kan. sorry. Lanjut. Setelah itu Aladar pun resmi jadi pemimpin baru. Dia pun langsung memimpin kawanannya masuk ke lembah dengan aman. Beberapa waktu berlalu, kehidupan baru pun dimulai. Telur-telur dinosaurus muda itu mulai menetas. Dan di antara mereka ada juga anak-anaknya si Aladar dan Nera. Zini pun menemukan haremnya di sana. Dan akhirnya para dinosaurus pun mengaum bersamaan, menandakan bahwa awal baru telah dimulai. Hidup mereka akan terus berjalan, saling bergantung satu sama lain dan mencari masa depan yang lebih baik. Film pun selesai.
Oke, gimana cuy film animasi dinosaurus ini? Ya mungkin kalau kita lihat sekarang ya filmnya itu mungkin agak kurang cuy di bagian visualnya. Tapi waktu dulu gue nonton film ini kayak wah banget jir grafisnya, anjay. Kayak real dino beneran cuy. Tapi ya kalau sekarang mungkin ya gitulah karena grafisnya mungkin udah kadaluarsa gitu cuy. Oke, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Bersama gua pengacara, pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.